Saudara Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan 6 pemimpin redaksi media menjelaskan ketidaktakutannya terhadap pasar modal karena kekuatan ekonomi Indonesia. Terkait perang tarif Presiden Trump, Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia memang akan mengalami dampak cukup berat. Namun Prabowo menyebut Indonesia harus berani mencari pasar baru. Antara program Presiden Trump ya yang pasang tarif hampir ke seluruh dunia, ya kan? Dan masalah pasar modal. Ya, kalau saya punya pandangan tertentu. Pertama saya bicara pasar modal dulu. Pasar modal itu adalah pasar, ya, pasar saham. Pasar saham itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya kan, ada siklus, dan itu berjalan. Orang yang masuk pasar saham, dia tuh cari untung secepat-cepatnya. Ya, ini kalau kita bedakan dengan direct investment. Bedanya adalah ini cari untung cepat. Kalau ini dia punya rencana. Saya bikin pabrik, bahan bakunya ini, bahan baku boksit lah, nikel lah, bahan baku batu bara lah. Ini bahan baku, ini pabrik, ini distribusi, marketing, ini untung saya 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Ya, jadi kita bedakan. Nah, kalau saya lihat fundamental kita kuat, ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Ya. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh, kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan turun. Wow, ya, ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, nggak ada yang komentar. Sekarang pasar saham di Amerika merah turun jauh sekali. Tapi pandangannya Trump, oh enggak, ini iya, tapi pada saatnya akan naik lagi, gitu. Karena dia melakukan hal-hal yang dia anggap memperkuat ekonomi Amerika. Ya, ini jawaban saya soal pasar modal. Jadi makanya saya tuh nggak terlalu takut sama pasar modal, ya, karena Indonesia punya kekuatan itu yang kita sadar, ya, kita jangan punya rasa rendah diri. Kita kayaknya diprogram bangsa kita, elit kita juga, bahwa kita ini lemah, kita kalah, kita ini dijajah, kita ini hebat gitu. Loh, kita hutang besar, hutang kita dibandingkan dengan banyak negara, hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita. Iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Orang-orang ingin belajar bagaimana Indonesia mengendalikan inflasi. Anda lihat inflasi Turki 44%. Dia udah hebat ini, dia turun dari 85%. Argentina 117%, dia udah turun. Nggak tahu 300% dia. Jadi kita ini harus jangan terlalu takut bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Kita penuh dengan kesulitan. Kita penuh dengan, terus terang aja kita koreksi diri ya sebagai bangsa, selama 30 tahun ini kita banyak melakukan blunder. Kita akui saja. Jangan salah siapa presiden. Masa satu presiden bertanggung jawab atas semua? Ini banyak blunder. Dan ini juga salah. Saya juga, hey para teknokrat, hey para profesor, hey para guru besar, kenapa kau tidak koreksi? Kenapa kau tidak
ingatkan pada saat dilakukan penyimpangan-penyimpangan, saat dilakukan blunder-blunder, ya kan, yang macam-macam lah kita bisa uraikan. Ya, jadi itu satu. Nah, kedua masalah Trump. Ya, nah masalah Trump ini kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat, mungkin. Terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia. Ya kan? We follow what they teach us. All the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99 kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun, saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan. Ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada. Ya. Kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan. Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Amerika sebenarnya punya hak, ya, karena dia ingin membela kepentingan nasional dia, ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang kecil, tidak terlalu besar, $18 miliar. 17 ya, tapi maksud saya juga, ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus
istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak.